Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian, kita bertemu di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan, merupakan lanjutan pembahasan dari part 11 kemarin. Dan mudah-mudahan untuk part 12 ini, teman-teman sekalian semakin banyak referensi dalam menghadapi ujian penerimaan CPNS dan kedinasan di tahun 2023 ini. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, ucapan, nilai, metode, dan prinsip. Integritas juga memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Beberapa alasan pentingnya memiliki integritas bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut, kecuali A. Menciptakan budaya dan lingkungan perusahaan yang baik. B. Mempermudah proses optimalisasi sumber daya perusahaan. C. Meningkatkan kerjasama antar sesama karyawan. D. Agar proses manajemen waktu perusahaan dilakukan dengan terstruktur. E. Agar karyawan saling bersaing dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi terbaik bagi perusahaan. Oke teman-teman sekalian, untuk soal nomor 1 ini intinya adalah bahwa sebuah perusahaan itu harus memiliki integritas untuk bisa lebih memajukan dari sebuah perusahaan itu. Akan tetapi yang ditanyakan dari soal ini adalah kecuali ada beberapa alasan yang penting bagi sebuah perusahaan yang harus memiliki integritas. Kecuali A. Menciptakan budaya dan lingkungan perusahaan yang baik. Ini adalah benar. B. Mempermudah proses optimalisasi sumber daya perusahaan. Ini bagus. Benar juga. C. Meningkatkan kerjasama antar sesama karyawan. Ini bagus kalau memiliki sifat integritas. D. Agar proses manajemen waktu perusahaan dilakukan dengan terstruktur. Ini lebih bagus juga efeknya kalau memiliki integritas. E. Agar karyawan saling bersaing dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi terbaik bagi perusahaan. Saya kira ini yang benar teman-teman sekalian. Karena pertanyaannya adalah kecuali. Hal ini kalau ini yang dilakukan oleh beberapa karyawan dalam sebuah perusahaan, maka tidak bagus terhadap perusahaan itu sendiri. Lanjut ke nomor 2. Etnosentrisme merupakan suatu paham dengan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaannya sendiri. Sikap tersebut juga menunjukkan pandangan meremehkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Adapun dampak negatif dari sikap ini adalah sebagai berikut, kecuali A. Menyebabkan konflik horizontal. B. Menghambat integrasi. D. Menurunkan objektivitas ilmu. D. Menumbuhkan jiwa patriotisme. E. Bentuk penyimpangan dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya teman-teman sekalian, yang ditanyakan di sini adalah dampak negatif dari sikap etnosentrisme yang dimiliki oleh seseorang. A. Menyebabkan konflik horizontal. Saya kira tidak ini, karena di etnosentrisme ketika orang memiliki sikap etnosentrisme maka dia hanya memikirkan diri sendiri dan dia hanya melakukan atau mempercayai berdasarkan kepercayaannya sendiri. Dia lebih cenderung meremehkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Saya kira bukan ini. B. Menghambat integrasi, ini juga bukan. C. Menurunkan objektivitas ilmu, ini juga bukan. D. Menumbuhkan jiwa patriotisme, ini yang bahaya. Dampak negatifnya ketika orang memiliki sikap etnosentrisme adalah menumbuhkan jiwa patriotisme. Kenapa demikian? Karena saat seseorang berpaham etnosentrisme, secara otomatis dirinya akan memiliki jiwa yang kuat untuk membela identitasnya. Ini yang bahaya. E. Bentuk penyimpangan dari Bhinneka Tunggal Ika, ini juga bukan. Jadi jawabannya benar teman-teman sekalian ada di D. Menumbuhkan jiwa patriotisme. Kita lanjut ke nomor 3. Donor darah merupakan salah satu cara untuk membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Selain membantu orang lain, donor darah juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh pendonor baik secara fisik maupun mental. Kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila K, A, 1, B, 2, C, ketiga, D, keempat,
E kelima. Kita telah soalnya teman-teman sekalian. Ini masalahnya adalah tentang donor darah. Berarti donor darah itu kecenderungannya adalah kita punya kepedulian terhadap orang lain. Nah, karena donor darah merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan dan merupakan suatu sikap yang cukup beradab terhadap orang lain, maka untuk soal ini sifat donor darah ini itu lebih cenderung kepada sikap kemanusiaan terhadap orang lain. Jadi untuk soal ini saya kira teman-teman sekalian yang benar itu ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti jawaban yang benar ada di B kedua. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke pembahasan soal berikutnya, ini ada informasi buat teman-teman sekalian, datangnya dari sobatcpns.com, di mana sobatcpns.com ini menyediakan paket tryout nasional. Di website ini disediakan cukup lengkap materi soal, yang kebanyakan soal-soal ini muncul pada seleksi penerimaan CPNS, kedinasan dan P3K tahun yang lalu. Paket yang tersedia itu ada 3 bentuk paket, yaitu TWK 10 paket, TIU 8 paket, dan TKP 9 paket tryout. Paket pemantapannya ada sekitar 15 paket SKD. Akun Anda berlaku selama 1 tahun. Setiap paket yang dipelajari bisa diulang, bisa dilihat hasil tryoutnya dan pembahasan. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian mendaftar melalui link pada deskripsi video ini, hanya menyiapkan email dan password. Adapun biaya pendaftaran hanya Rp99.000 per tahun, atau Anda juga bisa pilih tryout paket platinum sebesar Rp175.000 per tahun. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memiliki ikatan yang erat dengan Pancasila dan proklamasi yang mana di dalamnya tercantum pokok permasalahan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan kepada Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bersifat titik-titik. A. Kausal, B. Fundamental, C. Material, D. Formal, E. Original. Kalau dilihat dari penjelasan soal ini teman-teman sekalian, maka hubungan yang erat antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dan proklamasi ini adalah merupakan suatu kejadian atau bersifat yang saling menyebabkan. Sehingga kenapa? Karena hubungan langsung antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan batang tubuhnya itu bersifat kausal. Nah, kita lihat di jawaban ini. A. Kausal, ini sudah otomatis ini. B. Fundamental, saya kira bukan ini. Materialnya itu juga bukan. Formal, ini bukan lagi. Original bukan juga. Jadi jawaban benar ada di A. Lanjut ke nomor 5. Teman Ani sekampung denganku. Makna imbuhan C pada kalimat tersebut memiliki makna yang sama dengan kalimat titik-titik. A. Ani tinggal serumah dengan Ana. B. Sesampainya di Jakarta, Ani merasa bahagia. C. Seingat Tono, Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. D. Tolong jangan bertindak semaumu sendiri. E. Seketika jantungku terasa mau copot. Oke, kita langsung soalnya teman-teman sekalian. Teman Ani itu sekampung denganku. Makna imbuhan C di sini yang dia maksud di sini teman-teman sekalian adalah sama atau menunjukkan kediaman. Arti sama tempat. Sekampung itu sama tempat, sama kediaman, sama tempat tinggalnya. Kita lihat di A dulu. Ani tinggal serumah dengan Ana. Ini sama ya, menunjukkan suatu tempat tinggal yang sama. Sekampung juga demikian. Jadi ini sudah pasti ini teman-teman sekalian. Kita cek tes dulu ini benar. B. Sesampainya di Jakarta, Ani merasa bahagia. Sesampainya di Jakarta ini, sesampainya ini tidak menunjukkan tempat. C. Seingat Tono ini juga tidak menunjukkan sama dengan tempat tinggal atau kediaman dia. D. Tolong jangan bertindak semaumu. Ini lebih cenderung kepada perbuatan. E. Seketika
Jantungku terasa mau copot. Ini seketika menunjukkan dalam waktu yang sama, tidak menunjukkan suatu tempat. Jadi jawaban yang benar teman-teman sekalian itu pasti ada di A. Ani tinggal serumah dengan Ana. Oke, teman-teman sekalian demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.